Oke, kita mulai ya. Ketua kelasnya disiapkan dulu. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Anda semua. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Hah? Udah? Udah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, coba nih lihat nih. Ini ada sampah. Perhatikan samping kiri, kanan, depan, belakang. Biar kita belajarnya nyaman. Ya. Ya, silakan buang ke tempat sampah. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba Ibu minta tolong untuk pasangkan InFocus. Ya, peran aja. Dibantukan kawannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Hanya Rafiki aja? Keterangannya apa? DO. DO. Oh, masih diskor. Sampai ujian. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Dari 3 minggu yang lalu juga belajarnya pemanasan global, tapi spesifiknya apa? Yang minggu lalu. Yang kalian buat peta konsep itu belajar apa kita? Iya, penyebab pemanasan. Kemarin kan banyak ya. Apa aja penyebabnya? Yang berdasarkan gambar-gambar itu? Iya, udah pasti emisi gas rumah kaca. Apalagi? Yang dari aktivitas kita? Pembakaran sampah, pembakaran hutan. Sekarang coba perhatikan depan-depan itu ada gambar apa tuh? Ada gambar orang nonton TV. Ya kan? Itu ada bapak sama 2 anaknya. Apa katanya situ? Coba kita geser lagi bawahnya ya. Ini masih ada bawahnya. Ops. Nah. Apa katanya? Kasihan sekali beruang kutub itu. Profesor, kenapa pemanasan global bisa terjadi dan sebagainya, ya. Nah, ini udah masuk ke penyebab lagi. Nah, kira-kira yang beruang kutub ini, yang hidup sendirian ini, kira-kira apanya dari pemanasan global gitu? Apanya? Dampaknya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dampak pemanasan global. Oke, sebelum itu Ibu punya sebuah video yang Ibu pengen kalian amati secara serius ya, secara teliti. Ya. Coba diperhatikan ke depan. All life on Earth, from ecosystems to human civilization, is vulnerable to a changing climate. Diamati ya, nanti ada pertanyaan nih dari videonya. The current human-caused global warming of 1.1 degrees Celsius is increasingly impacting nature and people's lives everywhere, despite efforts to adapt to the changing climate. Nah, jadi video ini berasal dari suatu organisasi IPCC namanya, entah apa juga kepanjangannya, Ibu juga nggak cari tahu. Tapi yang jelas IPCC itu suatu lembaga yang mengolah tentang perubahan iklim di dunia atau pemanasan global yang terjadi di dunia. Nah, kira-kira dari laporan mereka tadi, apa aja dampak dari pemanasan global? Apa aja dampak yang dari video tadi yang bisa kalian lihat? Ya, satu orang jawab satu dampak. Oke, silakan diri. Gilbert, ya kan? Siapa namanya? Gabriel ya. Sorry, Ibu salah. Apa? Kekeringan air, oke. Karena terjadi kekeringan tadi, oke. Benar, Gabriel. Ada lagi yang lain?
Yang ini duluan tadi ya. Namanya siapa? Ahmad Satriani. Oke, apa Ahmad Satriani? Satu dampaknya lagi ialah kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Oke, karena panas yang tinggi bisa menyebabkan karena suhu yang meningkat akan menyebabkan kebakaran hutan secara alami, itu bisa terjadi ya. Jadi kebakaran hutan itu bukan hanya karena tindakan manusia, tapi juga bisa secara alami terjadi. Oke, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Afewi. Berdasarkan dari video yang kita tonton tadi, salah satu dampak dari pemanasan global tentunya adalah perubahan iklim yang ekstrim. Nah, iklim ini akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar, karena banyak masyarakat yang pekerjaannya tergantung kepada iklim. Iya, bagus sekali ya. Itu benar ya. Apalagi tadi katanya orang yang berprofesi sebagai tukang kebun atau yang bekerja di perkebunan sama nelayan ya. Nah, di situ juga dibilang tadi kalau yang paling berdampak itu sebenarnya masyarakat miskin. Nah, kalau orang kaya masih enak, tinggal beli air bersih, apa-apa semuanya istilahnya gampang lah pakai karena ada duitnya gitu kan. Sementara kalau orang yang miskin mau gimana, sedangkan bertahan hidup aja mereka susah, apalagi untuk bertahan di cuaca yang ekstrim. Oke? Nah, ini akan berhubungan sama materi kita hari ini, yaitu dampak pemanasan global. Nah, Ibu punya LKPD, ini akan dikerjakan secara berkelompok. Dan ingat ya, nanti di akhir pembelajaran ini kita akan melaksanakan kuis. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan serius. Ya? Oke, silakan duduk per kelompok sesuai kelompoknya kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami telah akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Ibu pada tidak pernah menyentuh air laut. Yang kita tahu sendiri, air laut adalah air yang asin. Kalau dia naik ke permukaan daratan, tentu di sini akan mencemarkan air tawar yang di daratan tersebut dan merusaknya ekosistem flora dan fauna. Dan yang terakhir adalah matinya terumbu karang. Nah, matinya terumbu karang di sini karena terjadinya suhu kenaikan di permukaan air laut. Nah, di sini ini terjadinya terumbu karang mati dan berkurangnya habitat spesies laut. Olehkan dan mengumpulkan oksigen untuk menjaga ekosistem dan sungai air rumah kaca yang akan berefek pada flora dan fauna ini. Oke, pertanyaan. Sekian presentasi singkat kami yang telah kami bacakan materi-materinya. Apa yang ada salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami buka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 ada pertanyaan Ya. pada kami? Ada? Ya, hanya 3 pertanyaannya.
Silakan. Oke, baik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Uli. Di sini saya kan tadi mendengar tuh salah satu penyebab punahnya flora dan fauna yaitu mencairnya es itu yang menyebabkan fauna yang ada di sekitar tersebut yang memerlukan es menjadi punah. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih fauna yang ada di sana memerlukan es? Apa hubungannya dengan keberlangsungan hidupnya di sana? Tentunya flora dan fauna yang berada pada es tersebut karena binatang tersebut adalah hewan endemik. Nah, hewan endemik tersebut tidak bisa beradaptasi ke lingkungan yang baru. Tentunya es tersebut adalah lingkungan yang aman bagi dan nyaman bagi. Ya, dan tadi saya. Oke, terima kasih Bu Brenda atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlis dari kelompok 3. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menyeimbangkan flora dan fauna sementara mereka tidak dapat beradaptasi disebabkan akibat pemanasan global? Bagaimana sih cara kita menyeimbangkan flora dan fauna sementara mereka tidak dapat beradaptasi di habitatnya? memberi pertanyaan, mungkin pertanyaan akan kita disimpan dan kami diskusikan agar jawabannya tepat. Ada pertanyaan lain? Pemantauan panas dari matahari kemudian balik lagi keluar, namun karena adanya efek rumah kaca, jadi panas bumi itu dia masuk dipantulkan sama kutub sama es di kutub utara, tapi tepat lagi ke dalam karena efek rumah kaca tersebut ya, jadi akhirnya cair lah es kutub. Kemudian dari sini ada akan virus berubah yang akan berubah, karena di bawah es itu kan pasti ada mikroorganisme atau kehidupan apa lah tuh, pasti dia kecil, dia cuma berkurang lah, yang mana nanti kalau cair kan nanti cair dia jadi naik volume air laut kan, nanti dia menyebar ke seluruh dunia ya dari air laut kan, nanti ada juga nanti di beberapa daerah di Bu, agar lebih mendapatkan jawaban yang lebih mantap. Oke, sebentar Ibu. Oke, Ibu menambahkan ya untuk yang jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi. Kan kalau tadi kelompok 1 mengatakan dengan menerapkan pola hidup yang untuk mengurangi pemanasan global itu memang sudah benar, tapi pasti kalau dilihat waktu sekarang itu udah nunggu beruangnya punah dulu gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu, solusi yang lebih efektif itu bisa aja si beruang kutub ini tadi yang terancam punah dipindahkan ke penangkaran hewan. Nah, ya kan? Nah, jadi kita bisa ciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dia. Nah, itu salah satu cara yang paling efektif lah menurut Ibu. Atau ada yang menambahkan lagi? Membuat habitat tiruan itu sama aja, ya? Oke? Udah, ditutup dulu. Masih mau ada yang mau nambah? Bisa tuh, kan mencair beruang kutub kan punah akibat mencairnya es di kutub tuh. Mencairnya es di kutub itu kan diakibatkan oleh suhunya meningkat di wilayah tersebut. Maka suhu yang meningkat tersebut kan bisa diakibatkan karena kurangnya pohon ataupun akibat kebakaran hutan. Yang itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan 1 aplaus. Oke. Sekarang coba kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke ya. Gimana pembelajaran hari ini? Hah? Seru, B aja. Oke, jadi kesimpulannya Ibu yang simpulkan ya. Secara garis besar, dampak pemanasan global itu ada 6. Yang pertama tadi yang ditampilkan kelompok 4. Apa punahnya? Punahnya flora dan fauna. Yang kedua,
Timbulnya wabah penyakit. Yang ketiga? Oke, yang kelompok 2 tadi? Mana aja? Jadi semuanya ini saling berhubungan. Terjadinya bukan satu waktu. Oke, yang pertama dulu mencari es dulu, nggak gitu ya. Jadi itu terjadinya secara bersamaan ya. Itulah pentingnya kita untuk memperlambat pemanasan global, dan itu harus kita lakukan dengan tindakan yang cepat seperti yang dijelaskan video tadi. Semakin lambat kita bertindak, maka akan semakin sedikit harapan untuk kehidupan layak di masa depan. Nah, dengarkan Ibu. Oh, kita belum masuk kuis. Kita mau ice breaking dulu. Udah mumet kan? Oke. Ice breakingnya gini. Kalian cukup mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Bisa? 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 Oke. Kita tes ya. Karbon, 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 karbon. Pemanasan, pemanasan, pemanasan. CFC, 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 CFC. Ada berapa tadi CFC-nya? Salah. Kita tes lagi ya. Pemanasan, pemanasan, pemanasan. Berapa kali pemanasannya? Salah. Ada yang bisa jawab? Salah. Kenapa salah? Tadi peraturan awalnya apa? Ikuti yang Ibu katakan. Berarti kalau Ibu bilang berapa kali pemanasannya, kalian juga ikuti berapa kali pemanasannya. Ya, salah ya. Oke, berarti kan nggak fokus nih. Oke, tes ya. Kuis, 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 kuis. Aku bisa ngerjakan kuis. Emangnya bisa? Oke, mantap. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Rules-nya untuk kuis ini, waktu membaca soal adalah 20 detik. Waktu pengerjaannya 1 menit. Jadi karena makanya kuis 5 menit ya. Slide akan terganti otomatis dan tidak bisa kembali ke sebelumnya. Dilarang menggunakan HP saat pengerjaan kuis dan tidak ada yang bersuara. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, mungkin jawaban 1 sama 2 anak-anak semua sudah tahu jawabannya. Nah, soal ketiga kan udah pernah, mungkin pertemuan pertama pemanasan global kalau nggak salah. Ibu ada bilang, Ibu Lia, kalau sebenarnya gas emisi rumah kaca itu sebenarnya udah ada di bumi. Tapi yang buat jadi pemanasan global apa? Kalau dia Nah, kalau seandainya CO2 nggak ada, aman nggak? Yang kita keluarkan aja? Pohon bernapas pakai? Udah. Oke. Iya, fotosintesis juga pakai CO2. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Coba suaranya, halo. Suaranya. Sekian pembelajaran kita hari ini, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jangan lupa minggu depan untuk presentasi selanjutnya dan pengumpulan tugas komik. Oke, terima kasih dan selamat pagi.